Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo Mesye dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-24. Semoga Anda pada hari ini dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penuntun pada hari ini dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Di mana dikisahkan tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dalam kisah ini dikatakan bahwa Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi juga dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah itu, setelah dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal dari seorang ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, orang banyak yang menyertai janda itu, dan Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika itu juga ia berkata kepada perempuan itu, jangan menangis. Satu keterharuan ya, karena melihat beban penderitaan yang ditanggung oleh ibu janda ini. Pertama, bahwa ia telah kehilangan suaminya, dan yang kedua adalah beban bahwa ia menaruh harapannya kepada anak laki-lakinya yang tunggal, anak muda, tetapi ternyata mati juga. Dan beban yang begitu berat membuat ibu janda ini sangat-sangat sedih, sangat berduka. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita juga kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman kita ataupun anggota keluarga kita ataupun siapa saja yang mengalami beban yang bertubi-tubi, yang rasa-rasanya kita tidak mampu lagi untuk menghadapinya, yang rasa-rasanya kita mau lari saja, atau bahkan rasa-rasanya kita mau supaya jangan mengalaminya lagi. Kita tidak mau untuk menerimanya. Pengalaman dengan beban hidup yang bertubi-tubi ini dialami juga oleh ibu janda yang kita dengarkan dalam bacaan tadi, yang seolah-olah sudah kehilangan pengharapan, tempat untuk bertumpu, tempat untuk bersandar, tempat untuk mengungkapkan keluh kesah, tempat untuk boleh berbagi cerita. Dan dalam kehidupan kita juga pengalaman-pengalaman semacam ini seringkali juga datang. Kita merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Kita merasa seperti tidak ada orang yang memperhatikan kita. Tetapi di sini ditunjukkan kepada kita Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dia katakan kepada ibu janda itu, jangan menangis. Bayangkan Yesus juga menyapa kita sekalian untuk jangan menangis, jangan menyerah, jangan bersedih. Yesuslah tumpuan harapan yang memiliki hati manusiawi, merasakan kesulitan dan penderitaan kita. Dialah juga yang menjadi tempat tumpuan dan pengharapan kita. Ketika kita tidak ada harapan, tidak ada asa, ketika kita sudah merasa sudah tidak ada apa-apa lagi, Tuhan Yesus adalah Dia, Allah yang menjadi manusia, tinggal di antara kita, dekat dengan kita, dan menjadi tempat sandaran kita. Mari kita berserah diri kepadanya. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pagi ini, yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami. Dan terutama kami bersyukur atas Yesus Kristus yang Kau utus, yang menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, dan juga dengan hati manusiawi, Yesus juga tergerak hati oleh belas kasih. Kami menyerahkan seluruh diri kami kepadamu dengan segala pergumulan dan beban persoalan hidup kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau mampukan untuk berjalan. Dan juga bersama dengan Yesus, kami meletakkan seluruh pengharapan kami, sandaran hati kami dalam persiarahan ini. Kuatkanlah juga dan pulihkanlah kami, saudara-saudari kami yang rapuh secara ragawi dalam keadaan sakit dan penderitaan. Semoga mereka Engkau pulihkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan yang Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau kasih turunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.